Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para hadirin, hadirat, para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang materi alam jin beserta seluk-beluknya. Kami akan lanjutkan pembahasan tersebut. Dan materi yang kami akan bahas adalah terkait dengan sebab bangsa jin atau kenapa bangsa jin bisa mengganggu manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia. Ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Risalatul Jinni dan juga di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan. Yang pertama, penyebabnya karena bangsa jin ini bisa mengganggu manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia karena rasa marah, rasa sakit hati dan dendam terhadap manusia. Karena kita tahu bahwa bangsa jin adalah makhluk yang tidak terlihat dengan kasat mata biasa. Nah, biasanya manusia ini sering melakukan hal-hal yang bisa mengganggu bangsa jin, meskipun kita tidak tahu tentang keberadaan mereka ada di mana. Sebagai contoh, kita manusia sering membuang air panas di lubang-lubang WC, kemudian di saluran-saluran got, kemudian di saluran air rumah kita. Atau mungkin kita melakukan perbuatan yang menyakiti mereka, melempar batu di lubang-lubang tanah atau buang air kecil di lubang-lubang tanah. Yang pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan tempat-tempat tinggal bangsa jin. Nah, lubang di dalam tanah, kemudian lubang sepiteng, lubang WC, saluran air, got, dan beberapa tempat yang lainnya ini menjadi tempat tinggal bangsa jin. Nah, apabila itu kita lakukan dan itu bisa menyakiti bangsa jin, dia akan melakukan pembalasan yang melebihi penderitaan yang dia alami pada saat itu, sehingga bangsa jin dapat mengganggu manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, penyebab bahwa bangsa jin mengganggu manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia dikarenakan kasmaran, rasa suka, rasa cinta bangsa jin terhadap manusia. Ini sesuatu yang sudah sangat maklum yang dibahas oleh para ulama, karena bangsa jin ini sama dengan manusia. Mereka memiliki syahwat, mereka memiliki nafsu. Jadi ketika ada bangsa jin dari laki-laki, ketika melihat bangsa manusia yang cantik, dia juga muncul hasrat birahinya, muncul rasa sukanya, muncul rasa cintanya, kasmarannya. Atau sebaliknya, ada jin dari kalangan wanita ketika melihat bangsa manusia yang tampan, yang ganteng, yang atletis, dia juga suka, muncul birahinya, syahwatnya. Sehingga dengan kondisi-kondisi ini dia bisa mengganggu dan merasuki ke dalam tubuh manusia. Kami punya beberapa pengalaman ketika menterapi tamu-tamu yang kita bantu dengan metode ruqyah. Setelah kami ruqyah dan jinnya mulai menguasai pikiran dan hatinya, ternyata jin ini mengatakan dia suka sama orang yang diganggu, dia cinta sama orang yang dirasuki tubuhnya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, para sobat SR dan para pemirsa, sebab jin mengganggu bangsa manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia dikarenakan adanya perbuatan sihir. Ini biasanya kolaborasi kerjasama antara sang dukun dengan bangsa jin. Dalam melakukan aksi sihirnya, biasanya bangsa jin ini dikasih makan sesajen sehingga dia
berbuat zolim kepada orang yang akan terkena sihir atau santet dari sang dukun. Nah, ini banyak terjadi ya di masyarakat kita, kasus-kasus sihir dan kasus-kasus santet yang mereka terzolimi oleh bangsa jin karena kolaborasi antara jin itu sendiri dengan sang dukun. Kemudian yang keempat, sebab bangsa jin mengganggu dan juga berada dalam tubuh manusia merasukinya. Ini selanjutnya adalah karena marah atau emosi yang pada puncaknya. Jadi salah satu sebabnya adalah marah dan emosi. Oleh sebab itu para sobat SR dan para pemirsa, marah ini menjadi salah satu faktor. Marah karena apapun sebabnya, sehingga emosi Anda tidak terkontrol dan betul-betul marah. Nah, disitulah jin masuk untuk mengganggu Anda, bahkan bisa merasuki ke dalam tubuh Anda. Nah, kemudian pada saat Anda sedang lalai, malas beribadah kepada Allah, ini juga menjadi sebab ya Anda bisa diganggu oleh bangsa jin dan dia merasuki ke dalam tubuh Anda. Kemudian yang selanjutnya juga pada saat Anda selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, ketika Anda selalu mengikuti hawa nafsu, kemudian memperturutkan birahi Anda, melakukan hal-hal yang melanggar hukum-hukum agama, ini menjadi sebab-sebab Anda dapat diganggu dan dapat dirasuki oleh bangsa jin. Ada celoteh-celoteh camar yang sering kami dengar. Banyak orang nggak sholat, banyak orang nggak ibadah, banyak orang maksiat, tapi dia tidak diganggu oleh bangsa jin. Selalu kami katakan, dia tidak perlu diganggu oleh bangsa jin karena sudah menjadi teman dari bangsa jin. Kalau sudah menjadi teman bangsa jin, tidak perlu lagi diganggu karena sudah menjadi kelompoknya yang akan menemani nanti pada yaumul qiyamah finnar, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebab kenapa jin bisa mengganggu manusia dan bisa merasuki ke dalam tubuh manusia. Salam sehat, salam sukses, salam untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.